memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong. Wow, semuanya udah pada rapi, udah pada seger semuanya ya. Karena hari ini teman-teman semuanya mau memuji dan menyembah Tuhan. Oke, yuk semuanya duduk yang rapi ya. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang sambil makan, apalagi sambil tiduran. Semuanya duduk yang rapi. Kita satukan hati kita, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, buat kesehatan, buat berkat yang Kau beri, buat rahmat yang Kau beri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk Samuel, kita ajak dulu teman-temannya bangkit berdiri yuk. Mari teman-teman kita bangkit berdiri teman-teman. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah, selalu baru setiap pagi. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangannya di atas. Kita memuji Tuhan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Dia tuh sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama yuk kita tepuk tangan lagi. Kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yuk adik-adik silakan duduk lagi ya. Duduk yang rapi. Siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Besar kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, besar kasih-Mu dalam hidup kami, besar rahmat-Mu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang hebat, Engkau Bapa yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Ya, adik-adik pasti sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua adik-adik duduk dengan rapi, jangan ada yang di tempat tidur, jangan ada yang bermain dulu. Tapi kita fokus dulu untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu, lipat tangannya. Tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini
hari yang bahagia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Ajari kami duduk yang tertib, tidak bermain dan tidak tidur-tiduran Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membimbing, mengajari kami, menuntun kami, memberikan kami damai sejahtera dan pengertian supaya kami dapat memahami isi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perlu Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di mana ya tertulis ya? Ada di Kejadian 12, 18, 21, 22, 24, dan Keluaran 3. Nah, kita ambil intinya aja ya. Apa sih yang dimaksud dengan Abraham, Ishak, dan Yakub ini? Kenapa kita harus membahas Abraham, Ishak, dan Yakub? Nah, di sini kita belajar tentang taat atau setia untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan bagi kita. Jadi, tujuan kita belajar dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini adalah kasih setianya berlangsung dari generasi ke generasi. Maksudnya apa sih Kak? Kasih setianya berlangsung dari generasi ke generasi. Artinya, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah habis, tidak pernah kekurangan. Makanya kan ada lagunya, kasih setia Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Nah, itu kan, apa yang kita perlu tujuan untuk belajar ini? Tujuannya supaya kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan Allah kita berlangsung dari generasi ke generasi. Dari nenek moyang kita sampai kita sekarang, sampai adik-adik. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu maksudnya ya, dari generasi ke generasi. Jadi selalu baru. Kasih setia Tuhan itu selalu hidup maksudnya, tidak habis-habis. Tuh artinya. Nah, pada zaman Abraham dan istrinya Sarah sangat diberkati Tuhan. Pada zaman Abraham istrinya siapa adik-adik? Sarah ya. Nah, pada zaman Abraham dan istrinya Sarah mereka itu sangat diberkati Tuhan. Artinya apa? Mereka itu diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah berkat Tuhan bagi mereka. Mereka memiliki banyak harta. Mereka memiliki banyak unta. Untanya banyak, dombanya banyak. Dan pelayan. Pelayan itu maksudnya pelayan-pelayan yang bekerja bagi mereka gitu ya. Nah, tetapi mereka itu ada satu yang mereka belum dapatkan. Yaitu apa ya? Mereka belum mempunyai anak. Kita tahu kan di Alkitab ada bercerita tentang umur Abraham aja udah 100 tahun. Wow, 100 tahun. Kalau sekarang umurnya 100 tahun masih ada enggak? Ada, tapi itu udah jarang. Nah, sementara pada zaman itu Abraham usianya udah 100 tahun. Dan Sarah istrinya umurnya 90 tahun. Nah, 90 tahun usia mereka, si Sarah, Abraham 100 tahun. Tapi mereka belum mempunyai anak, belum mempunyai keturunan. Mereka kaya diberkati Tuhan, mereka punya segala-galanya, tapi belum mempunyai anak. Suatu hari Tuhan memberi janji kepada Abraham. Apa itu janji janji Tuhan kepada Abraham? Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak anak, banyak keturunan, seperti pasir di pantai. Pasir bisa dihitung enggak? Enggak, saking banyaknya. Tuhan berjanji, Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan memberikan keturunan, bahkan lebih dari bintang-bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Nah, itu janji Tuhan kepada Abraham. Sementara
Abraham aja usianya udah 100 tahun. Sarah udah usia 90 tahun. Nah, meskipun secara fisik maksudnya secara dunia itu tidak mungkin ya usia udah 90 tahun, masa masih memiliki anak, mempunyai keturunan. Itu bagi kita tidak mungkin, tapi Tuhan kan ingat janjinya. Tuhan pernah berjanji bilang ke Abraham, aku akan memberikan keturunan. Keturunan itu anak. Dia akan memberikan anak kepada Abraham. Namanya siapa adik-adik? Ishak. Makanya dibilang Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham dan Tuhan menepati janji itu. Lahirlah Ishak. Mereka memiliki anak, lahir Ishak. Tuhan memberikan seorang bayi laki-laki itu, padahal Abraham sudah tua tadi kan, sudah berumur 100 tahun. Tapi Tuhan tetap ingat janjinya. Tuhan tetap genapi janjinya. Jadi kalau orang tua kita pernah berjanji, mungkin dia lupa nggak menepati sama kita nggak usah marah, kita nggak usah kecewa. Suatu saat dia pasti ingat lagi. Dia bilang, oh kemarin papa janji ya mau beliin ini. Nah, padahal kalian udah lupa. Seperti itu mungkin Abraham. Abraham mungkin udah lupa. Kenapa Tuhan bilang aku akan memberikan keturunan seperti banyak bintang di langit dan pasir di pantai, di tepi pantai. Pasir di tepi pantai, pasir aja nggak bisa dihitung. Saking banyaknya. Nah, tapi Tuhan ingat janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memberi keturunan melalui siapa? Sarah. Sarah ini udah usia 90 tahun, tapi lahirlah seorang anak laki-laki namanya Ishak. Nah, lahir seorang anak laki-laki namanya Ishak. Tadi usianya udah tua ya adik-adik. Seiring bertambahnya usia Ishak, Abraham semakin mencintainya. Abraham semakin sayang kepada Ishak. Suatu saat Tuhan menguji imannya Abraham. Karena dia mencintai si Ishak. Karena tahu ya anaknya cuma satu, dia udah tua, dia sayang banget sama Ishak. Dia mengajari si Abraham, Bapak Abraham ini mengajari Ishak tentang firman Tuhan kepada Ishak tadi. Si Abraham mengajari tentang firman Tuhan. Nah, tetapi kemudian suatu saat terjadilah ujian kepada Abraham. Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham apa? Tuhan ngomong kepada Abraham, dia bilang, ambil anakmu Ishak, korbankan dia untukku. Wow, sedih ya adik-adik. Nah, dia bilang apa? Ambil anakmu Ishak, korbankan dia untukku. Wah, Abraham pasti patah hati. Abraham pasti stres. Dia bilang apa? Aduh, anakku satu-satunya kok dikorbankan? Kok disembelih? Itu pikiran Abraham, tapi Tuhan hanya menguji saja. Taat enggak Abraham? Dilakukan enggak? Mau enggak ya Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan? Kita lihat ceritanya ada di Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Adik-adik ya, bisa lebih lagi dibaca nanti dari Kejadian. Di Kejadian 22 itu dibilang apa? Kepercayaan Abraham diuji. Abraham itu udah patah hati, udah mikir-mikir banyak, aduh kok anakku satu-satunya dipersembahkan, kok disembelih? Kenapa ya? Padahal Tuhan hanya menguji dia, menguji iman Abraham. Tetapi dia sangat mencintai Tuhan karena Abraham ini takut akan Tuhan, dia sangat mencintai Ishak pun, tapi saat dia mendengar suara Tuhan, dia tetap lakukan. Nah, dia tahu bahwa Ishak itu juga dari Tuhan. Dia mau enggak ya? Dia tahu bahwa dia harus menaati firman Tuhan. Jadi, kalau adik-adik Tuhan suruh untuk berdoa, langsung lakukan. Jangan kita
nanti dulu, nonton dulu. Nanti selesai main game, baru aku berdoa. Bukan seperti itu ya, kadang kita memang, kakak juga seperti itu, tapi kita minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni aku ya, tadi aku lalai. Nah, kayak gitu ya. Nah di situ dibilang apa? Di saat iman Abraham diuji, dia bilang apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tahu nggak, Ishak itu dipersembahkan di Gunung Moria. Mereka itu di situ Tuhan minta dia dikorbankan. Tahu ya, dikorbankan itu maksudnya dipersembahkan gitu. Tuhan hanya menguji, bukan untuk benar-benar dilakukan gitu. Tapi dia hanya menguji iman Abraham karena dia kan anak satu-satunya. Abraham sangat mencintai Ishak. Karena dia satu-satunya, Tuhan menguji iman dia. Oh, ini sayang banget sama si Ishak. Bisa nggak ya? Coba aku uji dia. Dia mau nggak? Taat nggak dia melakukan apa yang saya suruh? Abraham itu mau melakukan nggak ya? Atau Abraham itu mengingkari nggak ya apa yang saya bilang? Nah, tapi Abraham di situ dia taat kepada Tuhan. Dia mau melakukan apa kata Tuhan. Jadi di sini kakak hanya meringkas aja, memberi rangkuman. Apapun yang adik-adik pernah orang tua berjanji sama adik-adik, jangan langsung marah kalau nggak dikasih. Tapi bersyukur, oh mungkin nggak hari ini mama papa belikan. Mungkin entah besok, mungkin entah kapan-kapan dia pasti kasih. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Generasi ke generasi katanya, berarti turun-temurun dia janjinya itu nggak pernah berubah. Selalu ada. Dari nenek-nenek moyang sampai kita, sampai kakak, sampai adik-adik, janji Tuhan itu tetap berlaku. Jadi nggak pernah mengingkari, nggak pernah dibatalkan. Kalau Tuhan udah berjanji, dia nggak pernah batalkan. Nah di sini kakak hanya bilang, mari kita taat, percaya dan lakukan. Kalau kita udah lakukan, Tuhan yang memberikan apa yang kita berikan. Kalaupun dulu orang tua kita udah lupa, Tuhan pasti ingatkan orang tua kita lagi. Dulu kamu janjikan sama si ini, kamu genapi dong. Nah, kayak gitu. Jadi Tuhan tetap memberikan janjinya sekalipun kita udah lupa. Sekalipun kita tidak berharap lagi, tapi Tuhan tetap kasih janjinya. Kalau dia udah berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Nah, ingat ya adik-adik ya, janji Tuhan itu pasti digenapi karena dia Tuhan gak pernah berbohong. Tuhan itu selalu tepat waktu, selalu menepati janjinya. Jadi kalau adik-adik lebih lagi mau belajar tentang Abraham, Ishak dan Yakub, adik-adik bisa dibaca ya Kejadian 21, 22, 24 dan di Keluaran 3. Adik-adik bisa lihat di situ. Nah, dari cerita ini kakak ambil rangkumannya, marilah kita setia kepada Allah karena janjinya itu tidak pernah berubah. Dari generasi ke generasi tetap ada. Tetap percaya, tetap taat dan lakukan. Rajin doa, baca firman Tuhan, dan suka bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Kalaupun yang udah percaya sama Tuhan Yesus, bisa cerita, sering-sering ceritakan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Kakak cuma cerita sampai di situ. Nah, ingat ya, kakak bilang, adik-adik bisa dibaca di Kejadian 22, di situ lebih banyak panjang ceritanya tentang Abraham, imannya diuji Tuhan. Oke adik-adik, mungkin kakak sampai di sini aja. Tutup Alkitabnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau serahkan kembali sama Tuhan, kita berdoa. Tutup matanya,
duduk dengan rapi. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajari kami untuk selalu taat, setia kepada Tuhan, dan selalu berharap akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa belajar dari Bapak Abraham, dari Ishak dan Yakub, supaya kami adalah anak-anak perjanjian, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang disiplin dalam melakukan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus, mama papa kami yang selalu setia mendampingi kami, berkati kesehatan, kekuatan, dan kami juga perlu Roh Kudus memberi kami pengetahuan yang baru, menuntun kami, membimbing kami, supaya kami lebih lagi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Adik-adik angkat semua tangannya. Terima berkat daripada Tuhan buat hari ini, berkat yang baru, sukacita yang baru, pengetahuan yang baru, kesehatan yang baru. Adik-adik terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun bagi setiap adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.